Baik, pada kesempatan kali ini kita memasuki materi ke-6 dari mata kuliah Perancangan Sistem Informasi D3 Manajemen Informatika Poliban. Materi ke-6 ini kita akan membahas tentang analisa kebutuhan sistem. Jadi kemarin kalau kita sudah membahas tentang analisa kelemahan sistem lama, langkah selanjutnya adalah analisa kebutuhan sistem informasi. Jadi kita akan menganalisa kebutuhan sistem informasi yang kita bangun itu apa saja. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa saja komponen-komponennya. Dan karena ini nanti dimasuk di proposal kalian, silakan siapkan catatannya. Kalau ada yang penting silahkan dicatat. Kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar di Classroom. Di komentar kelasnya ya, yang publik. Kita memasuki analisa kebutuhan sistem atau system requirement. System requirement di beberapa metodologi ini merupakan fase analisa awal ya, requirement system. Jadi ini lanjutan dari materi minggu kemarin tentang analisa kelemahan sistem lama. Jadi kalau kita sudah menemukan kelemahan sistem lama, kita akan membuat sistem baru yang tentunya lebih baik daripada sistem lama. Nah, pada tahapan ini disebut dengan analisa kebutuhan sistem atau system requirement. Tujuan fase analisis pada system requirement sendiri, yang pertama untuk memahami kebutuhan sistem baru. Jadi kita akan memahami bagaimana sistem informasi baru yang akan kita bentuk atau kita buat, kita kembangkan. Yang kedua, mengembangkan sebuah sistem yang memadahi semua requirement yang ada, semua kebutuhan yang diberikan oleh user di sistem informasi itu dia perlu apa saja. Nah, itu diwadahi pada tahap pada tahap analisa kebutuhan sistem. Yang ketiga, memutuskan pengembangan sistem baru itu diperlukan atau tidak. Jadi kalau kita sistem requirement itu di list semua, kira-kira kebutuhan sistem itu apa? Tapi nanti ditentukan lagi, semua kebutuhan sistem informasi itu akan dikembangkan atau di hold dulu atau tidak dikembangkan sama sekali. Ada beberapa fungsi-fungsi yang kita buat, yang kita kembangkan. Ada misalkan yang tidak terlalu urgent, nanti dulu. Atau misalkan yang tidak mungkin dibuat fungsinya, fungsi kebutuhan sistemnya, itu berarti tidak usah dibuat. Di sini diperlukannya di analisa kebutuhan sistem. Jadi misalkan gini, misalkan kita ambil contoh sistem informasi yang kemarin, yaitu sistem informasi perpustakaan. Jadi sistem informasi perpustakaan kan kita ketemukan kebutuhan fungsionalnya apa saja. Sistem informasi bisa apa saja. Bisa melakukan proses peminjaman, bisa melakukan pendataan member, melakukan perhitungan denda dan sebagainya. Misalkan ada lagi, bisa dikoneksikan ke sistem informasi mahasiswa atau sistem kalau di tempat kita bisa dikoneksikan ke Simpadu misalkan. Nah, tapi fungsi ini terlalu penting, tidak terlalu urgent, tidak terlalu diperlukan secepatnya. Jadi nanti dulu dikembangkan fungsi ini. Jadi nanti saja kalau sudah fungsi utamanya melayani proses transaksi simpan peminjaman atau pengembalian sudah dibuat, sistem informasi perpustakaannya sudah established dulu, terbuat dulu, fungsi-fungsi utamanya sudah bisa jalan. Nah, baru nanti mungkin untuk pengembangan selanjutnya bisa untuk menambahkan terkoneksi ke Simpadu. Jadi kalau ke Simpadu mahasiswa berarti sudah terkoneksi, mereka tahu buku apa saja yang dipinjam, kemudian data peminjamannya selama ini yang belum dikembalikan dan lain-lain. Itu kalau kita buka Simpadu, kalau misalnya mereka terintegrasi, berarti informasi bisa didapatkan lewat Simpadu saja. Tidak usah membuka sistem informasi perpustakaan. Kebutuhan sistem itu bisa diartikan dua. Yang pertama, apa yang harus dikerjakan oleh sistem informasi. Nah, perlu diperhatikan ya, kata kuncinya kebutuhan sistem itu apa yang dikerjakan oleh sistem informasi. Sistem informasi kita itu bisa apa saja, bisa mengerjakan apa, menangani proses transaksi, peminjaman, pengembalian, satu, itu kalau untuk
sistem informasi perpustakaan, menangani pendaftaran member, menangani denda, pembayaran denda, perhitungan denda misalkan. Kemudian bisa lagi untuk mencatat data pengunjung dan lain-lain. Nah, itu yang dikerjakan oleh sistem informasi. Istilahnya, kalau dalam analisis kebutuhan, itu adalah kebutuhan sistem informasi. Jadi dipahami ya di sini ya, kebutuhan sistem informasi itu adalah apa yang harus dikerjakan oleh sistem informasi. Yang kedua, tentukan selain apa yang dikerjakan oleh sistem informasi, yang masuk analisa kebutuhan sistem bisa juga adalah karakteristik yang harus dimiliki oleh sistem. Jadi sistem informasi itu memiliki karakteristik apa saja? Karakteristik sudah pernah kita bahas dulu di mata kuliah sebelumnya, mata kuliah konsep sistem informasi. Jadi setiap sistem informasi itu punya karakteristiknya. Karakteristik bisa apa? Karakteristik itu bisa batasan, bisa lingkungan sistem informasinya, bisa inputnya, bisa output, bisa proses, bisa interface antar muka, ataupun media penyimpanannya, storage-nya. Jadi ditentukan sistem informasi kita tuh karakteristiknya apa. Karakteristik itu bisa batasan atau lingkungan. Batasan lingkungan sistem informasi itu kan yang membatasi antara sistem informasi yang di dalam, yang memproses, dengan yang di luar sistem informasi. Batasan ini bisa penggunanya. Pengguna yang menggunakan sistem informasi itu siapa saja. Itu bisa masuk ke batasan sistem informasi. Lingkungan pun juga begitu. Lingkungan yang di dalam sistem informasi itu apa saja. Itu bisa ditentukan. Kemudian input, karakteristik sistem informasi, inputan misalkan. Inputan itu berarti masukan. Inputan yang akan dimasukkan, data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi. Kira-kira data kita perlunya inputan data seperti apa? Perlu data seperti apa? Kemudian berupa dokumen kah? Dokumennya bagaimana? Kemudian image kah? Teks kah? Datanya apa saja? Nah, itu masuk inputan. Peralatannya untuk inputan juga bisa apa yang digunakan, semacam kalau misalkan perlu barcode reader atau barcode scanner, nah itu bisa dimasukkan ke dalam komponen inputan. Kemudian karakteristik sistem yang lain ada outputan. Ada output berarti yang dihasilkan oleh dari sistem informasi. Jadi misalkan berupa informasi, berupa data, berupa laporan. Laporan ini dalam bentuk dokumen kah, dilihat di monitor, bisa dicetak atau dicetak dalam bentuk kartu dan lain-lain. Ini karakteristik inputan. Kemudian ada juga yang disebut dengan proses. Ini berarti kegiatan-kegiatan atau proses dalam sistem informasi yang mentransformasikan antara input menjadi output. Kemudian interface-nya seperti apa? Ini juga masuk karakteristik sistem. Kemudian media penyimpanannya bagaimana? Apa yang digunakan? Itu berarti masuk karakteristik sistem juga. Masuk kebutuhan sistem informasi. Jadi dua ini ya. Ingat, kebutuhan sistem informasi apa yang dikerjakan oleh sistem, dan yang kedua adalah karakteristik sistem informasinya sendiri seperti apa. Ini masuk analisa kebutuhan sistem atau system requirement. Kita masuk ke teknik pengumpulan requirement dulu. Jadi kalau untuk mencari data, mengumpulkan data, itu kan ada tekniknya. Teknik mengumpulkan kebutuhan sistem informasi seperti apa. Jadi kebutuhan sistem informasi itu kan kadang mungkin kita mengarang, misalkan kalau perpus sudah tahu memang prosesnya adalah peminjaman dan pengembalian. Tapi realnya kondisi di lapangan kan kita tidak tahu. Jadi harus cari data dulu, cari informasi kira-kira dokumennya seperti apa, proses kerjanya di lapangan seperti apa. Kalau di kampus ya di kampus, kalau di sekolah misalkan di sekolah, berarti silahkan cari datanya. Dan mencari data itu perlu tekniknya. Ini ada 5 teknik yang bisa digunakan.
Yang pertama ada wawancara, interview. Yang kedua ada JAD, Joint Application Development. Yang ketiga ada kuesioner, metode kuesioner. Kemudian yang keempat ada analisis dokumen. Kemudian yang kelima ada observasi. Kita bahas satu per satu teknik pengumpulan data. Teknik system requirement. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara ini adalah teknik paling umum digunakan. Jadi kalau kita ingin menggali informasi, memang salah satu cara yang paling efektif, paling banyak digunakan itu adalah dengan interview, wawancara langsung dengan sumber pemateri yang bisa sumber informasi. Nah, ini ada beberapa langkah dasar teknik interview. Yang pertama, jadi kalau wawancara jangan langsung kita akan mewawancara petugas atau kepala perpustakaan, jangan datang ke sana, tapi dipersiapkan dulu apa yang harus dilakukan, apa yang dipersiapkan sebelum dan waktu nanti proses sistem requirement-nya. Yang pertama, langkah dasar teknik interview adalah memilih target interview. Jadi kita tentukan siapa yang akan menjadi sumber informasinya. Pimpinannya kah, supervisornya kah, karyawannya kah, atau pimpinan dan karyawan itu harus ditentukan dulu siapa. Kalau ada orangnya banyak, tentukan namanya siapa. Yang dimintai informasi siapa. Kalau sistem informasinya perpustakaan, kira-kira kepala perpustakaannya kah, admin perpustakaannya kah, petugas perpustakaan yang lain kah, satpam kah, siapakah, tentukan dulu siapa. Kalau misalkan data yang kita perlukan itu banyak dari beberapa orang misalkan, nah silahkan di list berapa orang tersebut dan bikin janjian dulu. Kadang karena masih mungkin jam kerja, mungkin kesulitan melayani kalian kalau ingin wawancara. Kemudian yang kedua, setelah melihat target interviewnya, kemudian desain pertanyaan-pertanyaan interview, di list dulu. Jadi kira-kira kalau kalian ingin memahami proses bisnisnya di perpustakaan, alur prosesnya, alur kerjanya di perpustakaan, itu harus di list dulu pertanyaannya. Pertanyaan apa saja, pokoknya dicatat aja dulu semuanya. Ini nanti untuk mengurangi kalian ada hal-hal yang terlupa, ada hal-hal yang kelewatan. Nah, ini kalau terjadi seperti ini kan repot lagi kalau mengulang lagi, ketemu lagi, janjian lagi. Jadi list dulu semua pertanyaannya. Kemudian yang ketiga, persiapkan interview. Jadi persiapkan untuk melakukan wawancara. Bisa itu persiapkan alatnya. Misalkan kalau pakai rekaman suara, berarti silahkan peralatannya, baterainya sudah full kah atau belum. Kamera pun juga begitu. Siapa yang nanti memegang kamera. Kemudian kamera yang dipakai apa, alat perangkat yang lain dipakai apa untuk mendapatkan interview. Disiapkan dengan baik, tempatnya di mana, jam berapa, suasananya seperti apa. Persiapkan interview dengan baik. Setelah persiapan dilakukan, melakukan interview. Nah, ini sudah terjun ke lapangan, ketemu dengan narasumber. Kemudian yang kelima, follow up hasil interview. Kemudian ini yang perlu diperhatikan dari wawancara, paling tepat metode wawancara ya, digunakan jika sistem yang dianalisis tidak terlalu besar. Jadi skala kecil menengah saja aplikasinya, yang tidak terlalu rumit, yang tidak terlalu banyak proses bisnis yang di covernya oleh sistem informasi, bisa menggunakan teknik wawancara. Hanya ini metode sistem requirement yang paling umum digunakan. Yang kedua adalah JAD, Joint Application Development. Joint Application Development, apa ini JAD? JAD itu mengatasi masalah teknik wawancara untuk mengembangkan sistem informasi berskala besar. Nah, kalau yang wawancara tadi sistem kecil menengah, lawannya, berarti wawancara tidak digunakan untuk aplikasi besar yang proses bisnisnya banyak
yang sistem informasi enterprise yang menghandle beberapa departemen satu perusahaan yang beberapa cabang. Nah, itu kalau kita akan menggunakan wawancara, itu akan lambat sekali proses requirement-nya. Jadi tidak cocok pakai wawancara, cocoknya pakai JAD, Joint Application Development. Kalau JAD sendiri, ini proses kelompok terstruktur yang fokus untuk menentukan kebutuhan sistem, melibatkan siapa? Melibatkan tim proyek yang membuat, tim developernya, penggunanya, dan pihak manajemen bekerja bersama-sama. Jadi kalau kalau JAD ini berarti rapat besar ya kalau JAD. Nah, anggotanya siapa saja? Berarti mulai dari tim proyek. Jadi tim proyek itu bisa analis, ada manajernya, kemudian ada pengguna sistem informasi itu kira-kira siapa, dan kemudian dari pihak manajemen yang akan dibuatkan sistem informasinya. Ini kelebihannya JAD kalau dibandingkan dengan teknik sebelumnya, yaitu wawancara, bisa mereduksi waktu pengumpulan informasi sampai 50%. Dengan cara JAD ini bisa lebih hemat waktu. Prosesnya pun juga bisa dilakukan sekaligus, sekali banyak. Kemudian ini JAD. Kalau JAD itu kan dalam rapat besar ya. Pelaku JAD ada siapa saja? Yang pertama ada fasilitator, yang kedua ada scribe, yang ketiga ada user dan manajer dari perusahaan yang dibuatkan oleh sistem. Kita bahas satu persatu. Pertama, fasilitator. Fasilitator itu menjembatani komunikasi antara pengguna dan pembuat sistem informasi. Kalau bahasa yang mudah dipahami, fasilitator itu ya moderatornya, menjembatani antara yang pengguna dan pembuat sistem informasinya. Kalau di JAD namanya fasilitator, bukan moderator. Nah, tapi tugas-tugasnya, fungsinya mirip seperti itu, menjembatani antara pengguna sistem dan pembuat sistem informasi. Fasilitator itu harus terlatih untuk teknik JAD, jadi sudah berpengalaman, sudah pernah melakukan JAD sebelumnya, sehingga komunikasi benar-benar efektif. Jadi komunikasinya mungkin tidak berlarut-larut, tidak panjang, waktu rapatnya juga tidak terlalu lama. Jadi dia bisa membatasi kebutuhannya apa saja, informasi yang diinginkan apa. Nah, jadi dia membatasi supaya bisa lebih efektif, lebih cepat lagi waktunya, informasi yang didapatkan juga bisa maksimal. Itu fungsinya fasilitator. Bertugas menyiapkan agenda dan memandu proses kelompok dalam menentukan kebutuhan sistem informasi. Ini tugasnya fasilitator. Kemudian yang kedua ada yang namanya scribe. Siapa itu scribe? Scribe itu bertugas untuk mencatat isi dari sesi JAD. Kalau bahasa mudahnya yang dipahami, scribe itu adalah notulennya. Kalau kalian rapat-rapat itu ada yang mencatat, ada yang mendokumentasikan setiap hasil rapat, putusan, isi rapat. Nah, itu notulen. Kalau di JAD namanya scribe. Dia bertugas mencatat isi sesi JAD. Yang harus dipahami, namanya juga mencatat, harus dilakukan dengan teliti, karena hasil catatan merupakan bahan mentah. Kalau sekarang kan sudah pakai teknologi ya, bisa pakai rekaman, bisa pakai video recorder dan lain-lain. Tapi kita juga memerlukan dalam bentuk tertulisnya. Karena dalam bentuk tertulisannya mungkin ditandatangani, disahkan, saja kebutuhan sistem, nah didapatnya kan daripada saat rapat. Kemudian orang yang ketiga ada user, ini dari pihak klien, ada user, ada manager yang akan dibuatkan oleh sistem. Karena mereka ini nanti sumber informasi untuk mendapatkan kebutuhan sistem requirement-nya. Itu untuk JAD. Nah, ini JAD biasanya ada di rapat khusus, rapat tertentu. Jadi ya biasanya disiapkan whiteboard-nya, papan tulisnya, kemudian ada screen-nya, proyektornya, kemudian kalau ada perlu printer. Nah, untuk memudahkan biasanya disediakan name card. Jadi ini dari pihak mana, jadi paham
tanpa harus bingung lagi ya, ini usernya, ini developernya, atau ini fasilitatornya, scribe-nya, dan lain-lain. Ditentukan. Ada name card yang untuk memudahkan pengenalan. Jadi ada bangku seperti ini, bisa bentuk U letter seperti ini, bisa bentuk U, bisa bentuk lingkaran. Itu terserah nanti sesi JAD-nya baiknya seperti apa, sukanya seperti apa. Jadi misalkan di sini misalkan dari segi kanan ini ada sisi developernya, sisi kiri mungkin ini dari sisi klien, yang tengah ada fasilitator, ada scribe-nya yang menjembatani kedua belah pihak ini. Itu kalau JAD, istilahnya rapat bersama untuk mendapatkan sistem requirement, untuk mendapatkan kebutuhan sistem informasi perusahaan seperti apa. Dan cara seperti ini lebih mereduksi waktu sebesar 50% dibandingkan kalau kita melakukan wawancara. Yang ketiga untuk mendapatkan data ada dengan kuesioner. Kuesioner sudah tahu semua ya ini ya, karena setiap semester kalian tuh kan mengisi kuesioner kan. Kuesioner elektronik di Simpadu. Kuesioner adalah sekumpulan pertanyaan tertulis dan melibatkan banyak orang. Menggunakan kertas atau secara elektronik juga bisa. Jadi sekarang kan lebih gampang ya kalau kuesioner, bisa sudah pakai Google Form, bisa pakai SurveyMonkey dan lain-lain. Toolsnya untuk membuat survei elektronik itu sudah banyak sekali. Jadi kalau sudah elektronik itu untuk proses perekapan, pendataan jadi lebih gampang. Tinggal bagikan link form elektroniknya saja, dan berarti penggunanya yang mengisi kuesioner tinggal silahkan memilih. Kalau kuesioner harus dipilih sampel untuk mewakili populasi tertentu. Jadi misalkan kalau di perusahaan kalau untuk misalnya kita ambil yang e-commerce ya. E-commerce itu untuk menguji atau untuk mengetahui user experience misalkan terhadap tampilan sistem informasi. Itu kan perlu masukan dari pengguna, dari usernya. Tidak mungkin semua pengguna itu kan diberi kuesioner, tapi diberi sampel. Sampelnya misalkan pemilihan dari umur berapa, rentang berapa, kemudian domisilinya di mana. Jadi dipilih sampel-sampelnya saja. Kemudian kalau setelah hasil kuesioner diperoleh, diperlukan analisis untuk mengambil data yang sesuai dengan keperluan pengumpulan requirement. Jadi kalau kuesionernya sudah diisi semua, sudah terkumpul, maka kuesionernya bisa diolah datanya. Kita dapat hasilnya seperti apa. Itu kalau kuesioner. Ada perhitungan kuantitatifnya. Itu 3 kuesioner. Yang keempat ada disebut dengan analisis dokumen. Namanya juga analisis dokumen, berarti ini adalah mempelajari materi yang menggambarkan sistem yang sedang berjalan. Jadi mempelajari material yang menggambarkan sistem berjalan saat ini. Contohnya seperti form, laporan-laporan apa yang ada, manual kebijakan, SOP misalkan, atau grafik organisasi. Ini dalam bentuk hal dokumen-dokumen, kita ubah ini semua, misalkan ini semuanya dalam bentuk tertulis, dalam bentuk printout, kita ubah semuanya dalam bentuk elektronik supaya hemat kertas misalkan. Supaya lebih efektif juga, supaya tidak ada kertas yang dokumen yang hilang dan segala macam. Jadi semuanya dibuat secara elektronik saja. SOP pun juga begitu. Dengan analisis dokumen ini adalah cara efektif untuk menyusun kebutuhan sistem perusahaan atau organisasi berskala kecil dan belum memiliki sistem terkomputerisasi. Jadi perlu digarisbawahi, kalau analisa dokumen ini kebutuhan untuk sistem informasi yang masih skala kecil dan belum memiliki sistem informasi terkomputerisasi. Jadi masih manual. Metode yang kelima bisa menggunakan
Observasi. Observasi berarti itu adalah melakukan pengamatan secara langsung. Berarti ini adalah terjun ke lapangan. Jadi secara langsung melihat proses apa yang sedang terjadi di lapangan. Kenapa penting observasi? Karena jika user atau manajer tidak dapat mengingat keseluruhan prosesnya, keseluruhan atau kebutuhan sistem informasi, nah kita bisa melihat sendiri bagaimana prosesnya, kemudian bisa mengetahui apa saja yang harus dilakukan, apa aja yang kurang, informasinya sudah cukupkah atau belum, kita bisa lihat dari observasi. Biasanya observasi ini dilakukan bersama-sama dengan teknik pengumpulan kebutuhan sistem lainnya. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk mendapatkan kebutuhan sistem, untuk mencari data, itu dari 5 ini kadang bisa perlu 2 teknik, 3 teknik. Kadang bisa lebih dari 1 biasanya. Kadang ada yang misalkan untuk membuat sistem informasi perusahaan bisa dengan observasi, bisa dengan JAD juga bisa dilakukan. Nah, biasanya menggabungkan beberapa teknik ini, tidak hanya menggunakan satu metode saja. Karena untuk saling melengkapi supaya data yang terkumpulkan itu sudah komplit. Jadi kalau data yang sudah terkumpul secara komplit, semua didapatkan, lanjut ke proses selanjutnya. Jadi jangan sampai ada data yang kurang, ada data yang tidak valid, ada data yang tidak benar, tidak tepat. Nah, itu akan menghambat nanti proses pengembangan sistem ke depannya. Jadi, itu tadi teknik atau metode untuk mendapatkan sistem requirement, analisa kebutuhan sistem. Komponen selanjutnya yang harus dipahami juga, ini masuk terutama di laporan TA kalian, project kalian nanti, ada yang disebut dengan tipe kebutuhan sistem. Jadi tipe kebutuhan sistem itu ada 2, ada yang disebut kebutuhan fungsional, ada yang disebut dengan kebutuhan non-fungsional. Tahapan yang pertama, kebutuhan fungsional. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan fungsional? Jadi harus dipahami ya. Jadi nanti kalau kalian buat laporan, buat project, buat proposal, masukkan ini kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Dan ini harus ada di proposal kalian, itu sudah harus ada. Kebutuhan fungsional ini adalah proses apa saja yang dilakukan oleh sistem informasi. Perlu digarisbawahi, fungsional berarti proses yang dilakukan oleh sistem informasi. Sistem informasi melakukan apa saja, proses yang di-handle-nya, ditangani, proses bisnisnya apa saja, itu kebutuhan fungsional. Informasi apa yang harus ada yang dihasilkan oleh sistem, itu juga masuk kebutuhan fungsional. Jadi, yang kedua ada kebutuhan yang namanya kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional itu properti, karakteristik, perilaku yang dimiliki oleh sistem. Apa sih maksudnya properti perilaku yang dimiliki oleh sistem? Ada bisa 4 komponen ini, dilihat dari operasionalnya, dilihat dari performance-nya, dilihat dari keamanan, atau dilihat dari politik dan budaya. Jadi misalkan kita ambil contoh untuk sistem informasi perpustakaan dulu. Sistem informasi perpustakaan itu kita tentukan kebutuhan fungsional apa, kebutuhan non-fungsional apa. Kebutuhan fungsional itu kan tadi proses apa saja yang dilakukan oleh sistem. Jadi kalau kita ingin membuat sistem informasi perpustakaan, proses apa saja yang dikerjakan oleh sistem informasi, nah itu masuk kebutuhan fungsional. Cara gampang untuk menentukan kebutuhan fungsional adalah dilihat per user. Makanya tentukan dulu usernya siapa. Jadi setiap user bisa melakukan apa saja. Itu cara yang gampang untuk mendapatkan kebutuhan fungsional. Jadi misalkan sistem informasi perpustakaan yang sudah kita buat sebelumnya, itu ada 4 pengguna misalkan. Yang pertama itu kepala perpustakaannya, yang kedua admin, yang ketiga
anggotanya, member. Yang keempat adalah yang non-member. Jadi kita tentukan masing-masing anggota itu bisa apa. Jadi misalkan kalau petugas perpustakaan, admin perpustakaan, dia bisa melayani proses transaksi peminjaman buku oleh mahasiswa. Nah, itu dia mesti masuk kebutuhan fungsional. Nanti diberikan contohnya. Kemudian kebutuhan fungsional tadi disebutkan ada operasional, ada performance, ada keamanan, ada politik, dan budaya. Kita bahas satu persatu. Kebutuhan non fungsional. Oke. Yang pertama adalah operasional. Operasional berarti teknis bagaimana sistem operasi yang baru akan dikembangkan. Perlu dipahami ya, operasional ini berarti secara teknisnya, spesifikasinya sistem informasi yang baru itu kalau mau berjalan tuh pakai apa, seperti apa. Jadi operasional bisa disebutkan platform sistemnya seperti apa. Platform itu bisa OS-nya, operating sistemnya seperti apa. Mau pakai Windows kah, mau pakai Linux kah, kalau berbasis mobile pakai Android atau pakai iOS bisa. Kalau pakai berbasis web berarti pakai server apa. Untuk OS-nya Windows Server kah, server NT kah, pakai kalau Linux misalkan pakai Ubuntu Server dan lain-lain. Itu tentukan, ditulis ya. Ini masuk operasional. Kemudian softwarenya untuk mengembangkan aplikasi itu pakai apa? Bahasa pemrograman apa? Pakai framework apa? Kemudian database-nya menggunakan software apa? Nah, itu ditentukan di sini. Softwarenya sebutkan semuanya. Pakai bahasa pemrograman, pakai Delphi, pakai Java. Nah, silahkan disebutkan. Kalau misalkan mobile pakai Android dan lain-lain. Jadi tuliskan saja. Yang ketiga yang penting juga spesifikasi hardware itu berapa minimalnya, spesifikasi informasinya bisa jalan. Jadi hardware-nya misalkan minimal bisa berjalan di komputer dengan prosesor Intel Core i3 misalkan. Jadi sebutkan saja kecepatan prosesornya berapa, memorinya berapa, RAM-nya, hard disk-nya tentukan berapa. Komputernya pakai komputer desktop kah, pakai laptop, pakai handphone. Nah, itu tentukan perangkatnya, hardware-nya, spesifikasinya seperti apa. Arsitektur sistem harus dijelaskan apakah 2-tier, 3-tier, atau client server, web server, dan lain-lain. Silahkan dijelaskan arsitektur sistemnya. Yang kedua, setelah operasional ada performa. Ini performa beda dengan analisa kelemahan sistem lama ya. Performa di sini, kalau dalam kebutuhan non fungsional, ini melihat seberapa bagus kinerja software yang dikembangkan dalam mengolah data. Nah, ini performanya berarti menampilkan informasi, menyelesaikan proses bisnis yang ditangani. Kalau berhasil berarti performanya bagus. Informasi bisa tersimpan, data yang diberikan akurat, proses bisnis bisa berjalan, berarti performanya bagus. Performa bisa juga disebutkan efisiensi dari perangkat lunak juga bisa dicantumkan. Efisiensi berarti berhubungan dengan waktu. Berarti seberapa cepat dia melakukan suatu proses, nah itu bisa masuk performa. Kebutuhan fungsional lainnya ada berupa keamanan. Jangan lupa keamanan juga salah satu faktor penting dalam sistem informasi. Jadi minimal kalian harus ada mekanisme pengamanannya. Mekanisme pengamanan aplikasi sendiri bisa. Kemudian pengamanan data, jangan lupa data itu kan juga harus diamankan ya. Database-nya harus diamankan baik secara fisik maupun secara logik. Kemudian transaksinya juga harus diamankan juga. Salah satu contohnya bisa pakai sistem password, autentifikasi. Kemudian autentifikasi, kemudian bisa otorisasi, tingkat penggunaan derajat pemakaiannya berapa, kemudian spesifikasi hardware untuk pengamanannya bagaimana, perlu CCTV kah, perlu satpam kah, perlu ruangan server yang ada kuncinya misalkan double, ada kunci yang pakai sidik jari,
kunci, pakai gembok dan lain-lain, ini silakan dituliskan spesifikasinya. Kemudian juga ada dari politik dan budaya. Kalau dari politik dan budaya berarti menyangkut isu-isu politik dan budaya. Hindari, kalau secara politik berarti harus dijamin di aplikasi yang dibuat, sistem informasi yang dibuat itu tidak menimbulkan perspektif negatif terhadap sistem informasi kita. Jadi tidak menggunakan tidak menggunakan lambang-lambang, logo yang bisa memungkinkan adanya kontroversi, tidak menghina suatu kaum tertentu, agama tertentu, ras, budaya, suku tertentu. Itu secara politik dan budaya. Jadi ini juga harus dituliskan. Oke, ini sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan tanyakan di Google Classroom. Ibu tampilkan dulu ya. Contohnya kalau kita buat laporan analisa kebutuhan sistem atau sistem requirement. Ini lanjutan dari kita ambil contoh studi kasus saja, lanjutan dari minggu kemarin. Oke, ini berarti kan yang awal, bisa bagian awal itu analisa kelemahan sistem. Kemudian yang B bisa ambil analisa kebutuhan sistem yang baru seperti apa. Jadi tentukan metode pengumpulan sistemnya mau pakai dari 5 metode ini, bisa pilih beberapa yang kalian gunakan. Bisa 2, bisa 3, bisa 1 saja juga boleh. Ini silakan ditulis. Jadi kalau misalkan perlu wawancaranya seperti apa? Caranya seperti apa? Menanyai narasumbernya adalah pimpinan perusahaan, pimpinan kepala institusi, dan lain-lain. Diberikan pertanyaan dan dijawab. Nah, caranya dituliskan. Cara wawancara seperti apa? Kalau pakai JAD caranya seperti apa? Kalau pakai kuesioner seperti apa? Caranya misalkan dibagi kuesioner tertuliskah atau bagian kuesioner secara elektronikkah dengan memberikan link? Nah, berarti tuliskan caranya seperti apa. Kemudian analisa dokumen, berarti dokumen apa saja yang akan dicari, dianalisa. Itu analisa dokumen. Observasi yang dilihat di mana, bagian apa, proses apa, kalau perlu orang-orang yang diobservasi siapa saja, itu bisa dituliskan, dijelaskan bagaimana caranya. Yang kedua, kemudian masuk analisa kebutuhan sistem. Ada analisa kebutuhan fungsional, ada kebutuhan non-fungsional. Itu kebutuhan fungsional dulu. Seperti yang Ibu sebutkan sebelumnya, kalau analisa kebutuhan fungsional, itu cara gampangnya tentukan usernya siapa dulu. Jadi dari user nanti setiap user bisa apa saja itu bisa di list. Tadi ditentukan ya. Ada pengelola atau kepala perpustakaan. Nah, kepala perpustakaan ini bisa apa saja? Yang pertama sudah pasti memasukkan data buku baru misalkan. Memasukkan data buku baru itu meliputi apa saja? Meliputi input, edit, delete, dan update misalkan. Itu silakan di list sedetail-detailnya. Kemudian ini yang berhubungan dengan sistem ya. Kebutuhannya apa saja yang bisa dilakukan di sistem informasi. Jadi kalau di sistem informasi pegang komputer itu bisa menginput data buku. Itu dimasukkan. Melayani transaksi peminjaman itu juga bisa. Jadi kalau misalkan adminnya atau misalkan petugas perpustakaan lagi sibuk, kepala perpustakaan lagi ada di situ dan dia bisa melayani, berarti bisa melakukan proses pelayanan. Jadi bisa menangani juga kalau ada yang meminjam atau mengembalikan buku. Melayani pendaftaran anggota dan lain-lain. Jadi sampai nanti di sistem informasi dia bisa melihat laporan bulanan. Jadi misalkan kalau dia buka komputer, buka aksesnya dia, kalau ingin melihat laporan kan bisa lihat laporan mingguan, bulanan, tahunan, minjam berapa, pengunjungnya bulan ini berapa, ada buku yang hilang kah atau tidak, dendanya berapa. Nah, itu nanti di sini. Jadi di list saja. Petugas atau admin itu bisa apa saja di sistem informasi, di list juga di sini. Silahkan di list.
pengunjung bisa apa, anggota bisa apa saja, di list juga di sini. Ini adalah kebutuhan fungsional. Oke, kita masuk kebutuhan non fungsional. Kebutuhan fungsional tadi ada 4, ada operasional, ada performa, ada informasi, ada sampai keamanan. Sebenarnya satu lagi ada politik dan budaya. Jadi kalau misalkan kalian perlu masukkan politik dan budaya, kira-kira dimasukkan saja. Dan kalau ini di sini tidak dimasukkan. Nah, ini berarti kebutuhan mulai dari operasional dulu. Operasional dilihat dari pengertian tadi, standar teknisnya seperti apa. Jadi kalau operasional itu kan bagaimana teknisnya sistem informasi berjalan. Jadi secara operasional, misalkan sistem informasi kita tuh berjalan di sistem informasi, sistem operasi, misalkan ini kan berbasis web ya, aplikasinya bisa pakai Microsoft Windows Server, servernya seri berapa, atau versi berapa, itu dituliskan. Kalau pakai Windows NT berarti bisa pakai Windows NT, atau misalkan kalau yang free open source bisa pakai Linux server Ubuntu, atau pakai Linux distro yang lain juga boleh. Tentukan berarti server Ubuntu, server versi yang berapa. Kemudian spesifikasi komputer harus dituliskan minimumnya berapa. Minimumnya ingat sesuai dengan kondisi updatean sekarang. Jadi misalkan pakai prosesornya mau pakai Intel atau AMD, silakan dituliskan. Kemudian kecepatan prosesor berapa, Intel yang core berapa, versi berapa, nah itu silahkan ditentukan. AMD juga kecepatan prosesornya bisa sampai 1,7 GHz atau sampai 2,4 GHz misalkan, silahkan dituliskan saja. Memorinya berapa, memorinya pakai DDR2, pakai DDR3, 2 GB, harusnya 500 GB misalkan, ini minimal. Kalau yang di atasnya pasti lebih bagus lagi, tapi tentukan sesuai kebutuhan institusi seperti apa. Dan jangan lupa spesifikasi harus sesuai dengan zaman sekarang. Oke, update ya, jangan yang jadul. Kadang ada yang pakai Intel Pentium, Celeron itu pakai DDR1 masih bisa 2 GB misalkan. Harddisknya 80 GB. Tapi apakah masih ada perangkat itu di tahun sekarang? Kan tidak ada. Mungkin ada tapi susah nyarinya. Atau mungkin ya kada segitu juga, kada serendah itu versi spesifikasi sekarang. Jadi sesuaikan dengan teknologi sekarang. Nih, silakan nanti dicari aja di e-commerce, banyak tentang spesifikasi komputer, bisa dicari. Kemudian tadi software tentukan, misalkan pakai berbasis web berarti pakai PHP. Kalau pakai framework bisa pakai framework. Softwarenya juga tentukan. Softwarenya misalkan tadi kita pakai web server berbasis web, aplikasinya tadi pakai bahasa PHP, atau misalkan pakai Java web, Devi dan lain-lain. Kalau pakai framework silahkan pakai framework apa, pakai CI atau framework yang lain silahkan dituliskan. Kemudian pakai database-nya pakai database apa, bisa pakai SQL, bisa pakai Oracle, bisa pakai Access. Kemudian tuliskan sesuai dengan aplikasi yang kalian kembangkan. Kemudian perangkat-perangkat lain juga bisa dituliskan. Misalkan bisa dilengkapi dengan barcode reader misalkan untuk membaca kode buku, kode anggota dan lain-lain, silakan ditentukan. Mau yang canggih lagi bisa pakai QR code. Nah, itu bisa digunakan. Kemudian ada juga printer. Printer itu untuk apa? Printer untuk mencetak kartu anggota, laporan keuangan, dan lain-lain. Ini silakan dituliskan. Kemudian arsitekturnya ditentukan juga, satu tier, second tier, mau yang berbasis web server, mau yang berbasis desktop saja ya, mau yang berbasis mobile, silahkan dituliskan. Arsitekturnya kalau web server kita menggunakan pakai jaringan kabel dan jaringan wireless misalnya, atau kabel saja atau wireless saja, silahkan dituliskan. Atau mau pakai dua-duanya, pakai kabel boleh, pakai jaringan wireless juga bisa diakses, itu itu arsitekturnya.
Koma yang kedua dari non-fungsional adalah performa. Performa adalah seberapa bagus kinerja sistem informasi yang dihasilkan. Informasi yang dihasilkan seperti apa? Kalau misalkan di sini performanya, efisiensi tadi berhubungan dengan waktu transaksi peminjaman itu dibatasi misalkan dengan adanya sistem informasi 5 menit itu sudah bisa menangani satu orang, bukan satu buku lagi, tapi satu orang ini bisa minjam 3 buku misalkan, jadi selama 5 menit prosesnya bisa selesai untuk peminjaman. Kalau untuk pengembalian bisa untuk 3 menit per orang, karena lebih cepat kan pakai sistem informasi, tidak manual lagi. Kemudian ada juga dari kebutuhan non-fungsional berupa informasi. Berarti kalau informasi digunakan untuk menginformasikan apabila password yang dimasukkan oleh user salah, kemudian bisa juga informasi akan muncul untuk menampilkan prosedur pendaftaran anggota baru. Jadi informasinya cara atau tata laksana penggunaan aplikasi sistem informasi itu juga tersedia. Makanya nih kualitas informasinya masuk non-fungsional. Kemudian yang keempat, non-fungsional bisa juga dari segi keamanan. Keamanan ini berarti sudah keamanan aplikasi. Bisa dilengkapi, ditulis, bisa dilengkapi dengan password. Untuk menggunakan sistem, ada sistem autentifikasi, ada otorisasi. Otorisasi itu berarti hak aksesnya. Misalkan hak aksesnya kepala perpustakaan itu kan beda hak aksesnya dengan admin, beda juga hak aksesnya dengan member atau anggota yang lainnya. Nah itu otorisasi, hak aksesnya. Kemudian dilengkapi dengan kamera untuk mengawasi anggota, kamera CCTV ya, ini untuk mengawasi di ruang perpustakaan, di ruang baca, di ruang penyimpanan tas yang tersambung CCTV-nya tersambung dengan komputer. Karena ini berbasis web, berarti dia ada ruang servernya. Ruang servernya berarti karena informasi perpustakaan saja, berarti disimpan di satu ruangan. Ruangannya perlu dikunci. Kemudian misalkan ruangannya itu kan kalau server biasanya sudah ada AC-nya ya, untuk pendinginan AC-nya. Kemudian keamanan lainnya untuk terganggu bencana dan lain-lain bisa pakai raised floor dan lain-lain. Nah itu berarti untuk ruang server. Nah jadi contohnya seperti ini kalau ingin membuat analisa kebutuhan sistem atau system requirement. Jadi dia tentukan metode mengumpulkan sistem informasinya seperti apa, kebutuhan fungsional seperti apa, kebutuhan non fungsional itu seperti apa. Dijelaskan, dideskripsikan sedetail mungkin. Oke, baik, kita lanjutkan, Ibu lanjutkan lagi ke slide-nya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silahkan tanyakan di Google Classroom, di komentarnya. Karena ini adalah kelas asinkronus, tidak online streaming ya, tidak live streaming. Nah, berarti absennya Ibu lihat dari jawaban kalian atas pertanyaan Ibu. Pertanyaannya begini. 1. Sistem informasi, masih lanjut. Studi kasus kemarin, sistem informasi perpustakaan berbasis komputer. Nah, untuk sistem informasi perpustakaan berbasis komputer, kira-kira tentukan metode untuk menggali data kebutuhan sistemnya itu menggunakan apa saja. Kan ada 5 tadi kan, ada wawancara, ada JAD, ada kuesioner, ada observasi, ada analisis dokumen. Nah, dari kelima ini, kira-kira pakai metode yang mana? 1 boleh, 2 boleh, asal jangan kelima-limanya janganlah. Jadi silahkan dipilih. Kira-kira metode yang sesuai untuk sistem informasi perpustakaan seperti yang kasus-kasus sebelumnya telah ditentukan itu pakai metode apa. Jadi silahkan jawab itu pakai metode apa dan berikan alasannya. Kenapa cocoknya pakai metode wawancara? Kenapa cocoknya pakai JAD? Berikan alasan argumen yang sesuai mendukung jawaban kalian.
Silakan tulis jawabannya di private dokumen saja, di private komentar. Ibu lihat absen dan keaktifannya dari situ. Dan kalau pertanyaan juga silahkan ditanyakan. Baik, sekian dari materi hari ini, analisa kebutuhan sistem. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.